Pagi semua, saya lagi gabut. Saya mau coba benerin aki kering. Ini kering ya. Dengan syarat dia aki ini harus dalam kondisi tidak ada yang rontok. Mudah-mudahan masih bisa. Rontok seperti ini. Jika kalian guncangkan aki ini, mungkin semoga saja bisa terdengar. Nih, kalian guncangkan. Sulit untuk diperbaiki pastinya, dan ini nyaris tidak ada suaranya. Kita coba tes dulu pakai bolham. Saya mau tes pakai bolham LED yang tegangannya itu kecil, sangat kecil. Kalau LED itu kecil tegangannya, tidak ada pergerakan. Saya tes lagi pakai kabel langsung, tidak ada percikan api. Ini caranya. Kalian sediakan suntikan, ukurannya berapa aja. Ini kita mau kasih air ya. Caranya begini, kasih airnya. Saya gunakan air biasa, air sumur ya, bukan air aki biru atau apa, air sumur. Jadi kalian lihat, pasti terlihat lah, nggak mungkin nggak. Nih, ini ada garis lurus seperti ini, kurang lebih ada 6 buah garis lurus ke bawah. Kalian tandai garis-garis ini di tengah-tengah garis ini, di antara garis-garis tersebut ya. Nih tuh, terlihat tuh, ini dan ini. Kalian tandai. Kalian tusuk menggunakan paku, jangan terlalu dalam, dan pakunya jangan terlalu besar, cukup segini. Ini pakunya tuh, terlihat ya. Nih, kalian tusuk satu persatu, jangan dipukul, tapi ditusukkan. Kenapa jangan dipukul? Ditakutkan elemen yang di dalamnya itu rontok nantinya. Ini ada 6 buah ya. Dan di bagian yang atas nanti kita akan isi menggunakan air sumur. Saya skip ya, ini kelamaan nih. Tuh, sudah saya lubangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 buah. Kita isi menggunakan air biasa. Ini sudah saya sediakan airnya. Ini murni ya, air biasa tuh. Tuh, bukan air aki, bukan. Ini air biasa, air sumur. Jangan kalian suruh saya membuktikannya dengan meminumnya, nggak lucu. Habis dikobok-kobok tuh ada binatangnya tuh dalamnya. Ini ukurannya berapa aja, suntikannya terserah seadanya. Kalau ada yang 5 cc ya 5 cc. Kalau ada yang 10 ya nggak apa-apa yang 10. Ini kita isi ya. Saya pasang jarumnya. Nah, kalau menggunakan jarum kelamaan. Diisi penuh pun, walaupun kepenuhan nggak apa-apa, is okay. Nanti kita atasi di ujung video. Nanti kita saya coba kasih beberapa tips. Nih, saya skip lagi biar nggak kelamaan. Nih, ini lubang terakhir. Pokoknya sampai penuh, sampai dia membludak. Ini tips dari saya ya. Aduh,
karena nanti kalau saya gunakan ukuran kalian akan lebih susah mengukurnya. Jadi saya nggak gunakan ukuran. Ini akinya, ini sengaja saya kasih wadah air di bawahnya karena ini waktu pengecasan dia akan keluar semuanya. Tujuannya apa? Tujuannya agar dia nanti terisi dengan takarannya dia sendiri. Maksudnya takarannya udah pas pasti takarannya nantinya. Terus yang kedua, kenapa saya anjurkan harus pakai pengecasan? Karena dia butuh arus yang konstan. Jangan dipasang di motor. Dia itu butuh arus yang konstan. Harus dicas. Dan ini lubang-lubang ini nanti jika dia bereaksi mengeluarkan air, berarti ada kemungkinan 50% aki ini masih bisa dapat digunakan walaupun belum penuh ya. Dalam pengecasannya 50% nanti bisa digunakan. Nanti saya kasih tahu gimana cara menutupi lubang ini. Jangan menggunakan lem. Oke. Kita cas terlebih dahulu. Jika kalian taruh di motor dengan kondisi seperti ini, air akinya akan tumpah dan menghancurkan, menggerogoti dan melunturi, meniduri ya, pokoknya itulah. Nanti kita tunggu apakah ada reaksinya atau tidak. Nanti kita coba lakukan pengetesan lagi menggunakan boklam, menggunakan kabel, dan saya lupa tadi awalnya harus saya gunakan multitester ya, tapi saya tidak gunakan. Nanti kita tester. Oke, gitulah pokoknya. Dan kita coba di motor. Ini sudah saya tinggal hampir 1 jam. Kenapa saya tadi menyarankan untuk mengisi penuh? Kalian bisa lihat bekas airnya. Saya tidak sempat rekam tadi. Nah, tuh ada yang mau keluar. Gitu, ke sini tuh. Nah, jadi kenapa saya tidak menyarankan untuk membuka dari atas ini? Saya lebih menyarankan untuk menusuk di bagian ini. Karena kalau di atas ini nanti kalian akan kesulitan untuk menutupnya kembali kalau di atas ini. Dan ini ada lubang di setiap aki kering ya, itu ada lubang di sebelah sini, ada yang di depan sini, ada juga yang di sebelah sini. Pokoknya ada lubang kecil. Tujuannya buat apa? Tujuannya untuk ya agar airnya ini keluar begini, cuma tidak banyak, karena kalau tidak ada pembuangan itu akinya pasti meledak. Kejadian banyak aki yang meledak itu karena mampet di pembuangannya. Nah, di bagian dalam sini ini ada katupnya kecil-kecil nih, tutupnya. Kalian akan lebih kesulitan kalau bukanya dari sini terus dipasang lagi, terus didam lagi, itu pasti kesulitan. Saya jamin pasti kesulitan untuk merapatkannya kembali. Alhasil semuanya akan bocor dan menggerogoti bagian-bagian dari rangka atau bodi motor kalian nantinya. Ini sudah 1 jam. Saya coba tes pakai bola lampu dulu ya. Lampu yang tadi masih sama dengan yang tadi. Ini kalau keluar gelembung-gelembung seperti ini berarti bereaksi. Saya coba apakah menyala. Ya, menyala ya. Saya coba lagi pakai kabel
Sebelum airnya nanti saya coba pakai langsung di starter ya. Saya yakin kalian bisa lihat walaupun sejauh ini, cuma saya dekatkan agar lebih jelas. Ini tuh, nggak nempel sebelahnya. Sudah ya. Saya kurang puas karena kebanyakan aki itu banyak kejadian aki kering kuat di klakson, cuma tidak kuat untuk menyalakan starter. Kenapa? Karena tegangan dinamo starter itu tinggi. Maka dari itu motor-motor di zaman sekarang itu rata-rata nggak pakai dinamo starter ya, pakainya apa sih, ACG ya, untuk menghemat aki tentunya. Saya coba di belakang ada motor. Saya coba ya, langsung aja. Kalau kuat berarti kalian bisa tiru hal ini. Kalau tidak kuat di starter jangan tiru. Kita coba ke sini, copot dulu yang ini, lalu kita pasang yang itu. Kita copot dulu ya. Ini starternya nyala dengan aki seperti ini. Nah, kenapa saya tidak menyarankan? Sebenarnya saya sarankan sih ke tukang servis aki. Ya, buat apa saya buat konten ini kalau ujung-ujungnya kalian ke tukang servis aki? Saya mengajarkan sesuatu yang mudah, harus sulit. Aduh, ini nggak masuk nih, tapi oke lah. Kayaknya segini aja udah cukup. Coba pasang. Kalau kuat starter. Jadi kalau kalian lihat tutorial mau cara memperbaiki aki kering, aki basah, atau aki setengah basah setengah kering, tidak dijajal langsung ke motornya, jangan diikutin ya. Saya bukan berarti menjelekkan teman-teman atau konten kreator yang lain, bukan. Karena tegangan starter itu bukan seperti halnya tegangan starter tegangan lampu ataupun klakson ya, apalagi multitester. Jadi untuk apa kita repot-repot susah-susah memperbaiki aki, cuma akhirnya nggak bisa untuk starter, cuman buat klakson ataupun lampu. Ini sudah terpasang, kita kencangkan, kita nyalakan. Nah, nyala. Coba di starter, apakah berfungsi? Ya, saya rasa kalian bisa dengar. Kita ulangi sekali lagi ya. Untuk lebih meyakinkan korban, saya ulangi sekali lagi. Ini akinya. Fix berhasil. Sekarang kita coba gimana caranya nutup itu biar rapet, aman buat motor kalian. Yuk simak terus videonya. Ini akinya, ini lubangnya. Ini airnya sudah pas, saya yakin udah pas, karena dalam proses pengecasan itu pasti airnya nguap. Kalau dia normal nguap dan ada bekas-bekas nih begini. Airnya nguap sampai dia di batas maksimumnya, dia di takaran oli lagi, takaran airnya. Yang saya gunakan tadi air sumur ya, air sumur. Kenapa air sumur? Karena saya pernah beli air aki yang
mahal, cukup mahal untuk saya, karena satu botol isi 1 liter itu harganya 30.000. Itu mahal untuk seukuran air aki, dan disitu tertera bisa untuk air radiator, bisa untuk air aki, dan dapat diminum. Tapi saya nggak pernah coba untuk meminumnya karena itu hal yang sia-sia. Cuma jika semerek semahal itu berani memberi garansi seperti itu saya rasa, saya bertanya-tanya, berarti itu adalah air biasa atau air sumur. Ya, air sumur. Kenapa saya isi air sumur? Tapi jangan pernah mengisikan air sumur kepada pengisian pertama ya. Seperti ini. Ini kondisinya baru. Aki ini baru. Tuh, masih ada tutupnya baru. Nanti kalian isi air sumur, dia nggak akan keluar arusnya. Meskipun kalian cas sampai 1 tahun. Harus air aki yang warna merah. Kalau yang itu. Tapi kalau buat isi, karena aki ini pernah dipakai, jadi nggak perlu yang warna merah, nggak perlu, karena saya yakin di dalamnya itu sudah terkandung zat-zat elektromagnetik. Nah, ini kita tambal pakai solder ya, kita panasin. Kalau kalian tidak punya solder, kalian bisa panaskan paku atau kawat lain sebagainya lah, sampai dia rapat. Nah, seperti ini. Ini 100% rapat. Dan kalau kalian gunakan lem, saya rasa pasti banyak akan terjadi rembes, bocor. Dan saya belum pernah mencoba mengelem, cuma saya pernah melihat beberapa orang yang mencoba mengakali hal-hal seperti ini, dan hasilnya apapun lem yang mereka pakai, itu hasilnya selalu nol. Karena jika oli yang rembes masih bisa ditoleransi, tapi jika sampai air aki yang rembes, motor kalian akan digerogoti air aki ini perlahan. Nah, jika kalian tahu lem apa yang lebih mudah, komen di bawah, dan yang pastinya aman ya untuk dipakai. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat buat kalian semua. Cara yang paling mudah untuk servis aki, tidak perlu bongkar, tidak perlu apalah, saya sudah katakan di awal video tadi. Dan selamat mencoba, sukses selalu, sampai jumpa.